akademik tidak boleh begitu. Jadi tidak bohong dan tidak curang. Ini harus kita tanamkan tidak hanya kepada para mahasiswa, tapi juga kepada para dosen. Boleh dong Prof, karena Anda kan salah satu calon rektor UGM. Apa ini yang menjadi visi misinya Prof Ali? UGM itu sejak lama dan didirikan memiliki berbagai jati diri sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas kerakyatan, universitas Pancasila, dan universitas pusat kebudayaan. Sehingga kehadirannya itu dalam kancah perjuangan untuk memberikan kemanfaatan, kebaikan, dan kebahagiaan. Nah, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, ya, dari rektor ke rektor, tantangan kan selalu dinamis. Oleh karena itu, saya mengangankan dan juga memimpikan, bahkan merencanakan UGM itu adalah mata air pengetahuan. UGM adalah mata air pengetahuan, sehingga kehadiran jati dirinya itu menjadi sumber pembelajaran dunia, dan dunia pembelajaran yang berlandaskan pada akar budaya dan nilai-nilai Pancasila pun berprestasi tinggi untuk kemanfaatan, kebaikan, dan kebahagiaan tidak hanya sesama manusia tapi juga dengan alam sekitarnya. Nah, saya mencoba memformulasikan itu. Jadi apa? UGM itu adalah sumber pengetahuan, mata air pengetahuan. Ya, karena mata air pengetahuan dia harus menjaga bahkan mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang relevan untuk kepentingan bangsa, untuk masyarakat dan rakyat Indonesia. Nah, kehadirannya, ekspresi jati dirinya sebagai Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, Universitas Nasional, Universitas Pusat Kebudayaan, itu terekspresikan kehadirannya menjadi sumber pembelajaran dunia. Jadi dunia dan Indonesia bisa belajar ke UGM. Karena apa? Karena sebagai sumber mata air pengetahuan tadi. Tetapi juga menjadi sumber pembelajaran dunia dan dunia pembelajaran. Nah, sehingga kampus UGM itu menjadi dunia pembelajaran, tapi pembelajarannya itu mengakar pada budaya bangsa dan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu kan ya ada unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, dan harus berprestasi. Karena output dari perguruan tinggi itu adalah pertama menghasilkan SDM yang unggul, ya, SDM yang berkualitas, SDM manusia Indonesia yang seutuhnya, ya, tidak hanya cakap, tetapi juga harus berkarakter baik, tangannya terampil, badannya sehat. Nah, ini lulusan, makanya saya kalau di peternakan saya sebut lulusan yang bisa diandalkan dan dibanggakan karena pesona dan prestasinya. Pesona itu karakter inner beauty-nya itu, ya, karakter soft skill-nya. Itu pertama menghasilkan lulusan ini, sehingga nanti sebagai regenerasi, sebagai generasi penerus untuk melangsungkan perjuangan bangsa dan eksistensi Indonesia. Kemudian yang kedua, menghasilkan IPTEX, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Jadi IPTEX B, ya, jangan dilupakan budaya ini, ya, menghasilkan IPTEX. IPTEX apa? Ya macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Universitas Gadjah Mada ini kan besar, ya, komplit, komprehensif, berbagai program studi ada, fakultasnya komplit, lengkap. Nah, ini harus menghasilkan ini, yang itu bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara, dan kemanusiaan. Tidak hanya Indonesia, juga kemanusiaan. Dan yang terakhir, UGM itu menghasilkan expertise, kompetensi, keahlian, kepakaran. Sehingga dosen sebagai peneliti, sebagai mengajar, itu juga kepakarannya itu bisa bermanfaat untuk menjadi suluh, ya, menjadi penerang bagi perjalanan kegelapan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, perguruan tinggi itu memang harus bebas dari kooptasi kepentingan jangka pendek. Dia ibarat karang, ya, yang kokoh tegar di tengah samudera, tapi juga ibarat pelita yang memberikan penerangan, ya, di sekitarnya untuk memberikan petunjuk jalan kebaikan bagi warga masyarakat, bangsa, dan negara. Itu. Baik, Prof. Lalu apa nih, Prof? Kalau mungkin secara singkat, Prof, apa langkah-langkah yang akan Prof Ali Agus lakukan untuk mewujudkan visi misi itu, Prof? Artinya apakah akan melakukan, katakanlah mungkin semacam awas candra di muka bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus, atau seperti apa, Prof? Langkah-langkah konkret yang akan Prof Ali lakukan untuk mewujudkan visi misi itu. Kita tidak terlepas dari dinamika global, nasional, dan juga kompetisi antar perguruan tinggi. Termasuk manajemen internal UGM pun juga harus beradaptasi. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dalam 5 tahun ke depan yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana mengelola kampus UGM itu secara profesional, lincah, dan luas,
supaya adaptif dengan kondisi serta tantangan zaman, termasuk dengan perkembangan era disrupsi ini kan kita harus beradaptasi. Mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke UGM pun seperti ke perguruan tinggi lain, ini tantangannya sudah berbeda dibandingkan mahasiswa masa lampau. Mungkin mereka lebih fragil, ya, mereka lebih egonya tinggi karena selama ini berinteraksi dengan gadget, ya. Nah, jangan-jangan itu generasi strawberry katanya ya, senggol sidik aja sudah luka hatinya. Ini mungkin juga perlu adaptasi, perlu pemikiran bagaimana menyiapkan generasi ini menjadi generasi yang kokoh, tangguh, dan kuat supaya tidak mudah terombang-ambing. Nah, untuk itu perlu pengelolaan yang efektif dan efisien. Di samping juga perlu pengelolaan yang ramping karena UGM itu universitas, bukan multiversitas, sehingga sinergi antar fakultas itu harus betul-betul dikokohkan, dikuatkan dengan integrasi sistem IT yang kokoh dan kuat supaya apa? Efektif dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Nah, itu bisa ditempuh dengan cara yang pertama kita harus memperbanyak sahabat. Banyak sahabat itu mitra-mitra kerjasama kita di luar, di dalam kita perbanyak sahabat. Kemudian kita pun juga perlu mengembangkan sistem manajemen yang sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik. Ibarat organisasi badan kita ini, fungsi rektor dan rektorat itu menjalankan fungsi otak dan fungsi jantung. Fungsi otak adalah koordinasi, mengarahkan siapa mengerjakan apa untuk mencapai visi, misi, dan goal targetnya. Nah, jantung itu menjalankan fungsi memompa energi, memompa darah untuk seluruh lini organ-organ di bawahnya, seperti ke fakultas, pusat studi, lembaga-lembaga penelitian. Supaya apa? Menjalankan Tridharma secara efektif, produktif, dan berhasil guna. Kalau nggak dari pompa dengan darah, kan organ-organ tangan kita, kaki kita itu kan nggak akan bisa bekerja. Sehingga fungsi rektorat, fungsi pimpinan itu adalah menjalankan dua fungsi organ itu. Fungsi otak mengkoordinasikan dengan saraf-saraf simbol-simbolnya itu mengendalikan secara efektif dan sekaligus memompa darah ke organ-organ pelaksana. Nah, itu dengan cara apa? Ibarat saraf-saraf itu adalah integrasi sistem administrasi yang berbasis IT. Ya, kalau itu dilakukan, saya kira efektif itu. Kemudian kita nanti di eranya Prof. Ali mulai menggunakan Society 5.0 kali, Prof. Kita harus antisipasi ke sana. Karena kan kalau tidak kita akan ketinggalan. Tapi jangan lupa juga kita mendidik manusia ini kan manusia tidak hanya cakap dan tahu ilmu pengetahuan, ya, mengikuti perkembangan zaman. Tapi jangan lupa karakter anak didik kita itu juga harus jangan dilupakan. Makanya saya membayangkan lulusan UGM itu ibaratnya pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah, batangnya kokoh kuat menjulang tinggi, dahan ranting daunnya kuat dan lebat, berbuah banyak dan manis. Itu gambaran, makanya saya sebut kalau di peternakan ada sabta pesona diri itu. Dia akan mempesona siapa saja karena buahnya banyak dan rimbun daunnya. Ya, itu dicirikan dengan lulusan yang jujur, disiplin, tanggung jawab, semangat, punya daya nalar kritis, ya, sopan santunnya pun juga tinggi, serta bisa berkarya. Itu ada 7 pesona tadi. Tapi saya ingin menambah lagi salah satu karakter yang harus kita bangun, karena kita ini banyak persoalan-persoalan etik, moral, dan sebagainya, hoax di mana-mana itu. Maka kita harus menanamkan 2 hal lagi yang lebih kokoh, lebih kenceng dengan cara apa? Yang saya sebut dengan duit janji demi harga diri. Pertama, janji untuk tidak berbohong, dan yang kedua, berjanji untuk tidak berbuat curang. Artinya, tidak bohong akan menegaskan tidak boleh ada satupun tindakan plagiarisme terjadi. Gitu, Pak. Betul, tidak boleh itu. Kenapa? Itu adalah perbuatan yang nista. Akademik tidak boleh begitu. Jadi tidak bohong dan tidak curang. Ini harus kita tanamkan tidak hanya kepada para mahasiswa tapi juga kepada para dosen. Karena ini outputnya adalah nanti kalau mereka melakukan ini akan menjadi seseorang yang berintegritas dan profesional. Integritas dan profesional itu seperti 2 sisi mata uang. Gitu. Nah, kita harus menyiapkan SDM itu supaya nanti nggak ada lagi misalnya atau sangat berkurang lah misalnya kejadian korupsi, orang nggak bertanggung jawab. Nah, kami berharap lulusan UGM itu semacam itu, apapun profesinya, ya, apapun background keilmuannya, entah itu kedokteran, sosial, politik, teknik, farmasi, geografi, pertanian, sosial, dan sebagainya. Harus punya jiwa tersebut, menyemai nilai-nilai sabta pesona diri, serta duit janji demi menjaga harga diri. Coba kalau seseorang sudah nggak bisa dipercaya karena pernah berbohong, atau apalagi sering berbohong, itu kan akan mengurangi harga dirinya. Apalagi curang, berbohong dan curang itu adalah sebenarnya pantangan. Nah, nilai-nilai pendidikan itu sebenarnya itu yang harus kita tanam. Bagi saya itu satu hal yang wow, kita harus memang tugas bersama, Prof, untuk mewujudkan itu. Iya. Nah, kalau misalnya nih, kita kan boleh dong berandai-andai nih, kontestasi berjalan dengan baik, Prof. Ali Agus terpilih menjadi rektor UGM, menggantikan Prof. Faruk Mulyono. Lalu apa target Prof. Agus dalam waktu selama 5 tahun memimpin UGM? Khususnya tentang ini, Prof, bagaimana meningkatkan prestasi di tingkat dunia? Ya, tentu prestasi tingkat
tingkat dunia itu akan kita awali membantu menyelesaikan persoalan-persoalan di Indonesia. Karena Indonesia bagian dari dunia. Contoh, kita harus membantu mengatasi stunting di Indonesia, mengatasi kemiskinan, mengatasi ketidakadilan, mengatasi literasi supaya anak-anak ikut mengenyam pendidikan tinggi. Nah, UGM tentu tidak sendiri. Saya membayangkan itu malah begini, UGM akan dalam waktu 5 tahun bisa membantu menyelesaikan 1000 desa maju. Karena dengan universitas kita itu yang komplit, komprehensif, kuliah kerja nyata bisa kita orientasikan di sana. Katakanlah kita bekerja sama dengan banyak pihak, kita fokus di 1000 desa ya, selama 5 tahun, kita bantu, kita tingkatkan, kita cerdaskan, kita fasilitasi ekonomi dan sebagainya. Coba kalau kita bisa membuat itu. Demikian juga tentang UMKM dan koperasi. UGM itu punya banyak paket teknologi. Kita perlu juga memberdayakan ya UMKM dan juga koperasi itu sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat. Nah, kalau ini bisa kita lakukan ya, tentu ini juga pertama teknologi bisa kita kembangkan, riset bisa kita kembangkan, karena kita punya laboratorium lapangan itu yang laboratorium hidup. Jadi 1000 desa itu merupakan laboratorium hidup itu. Laboratoriumnya itu yaitu bukan hanya di perpustakaan lihat buku-buku, laboratorium lapangan, laboratorium hidup yang itu. Mewujudkan misalnya gimana cara membantu petani produksi padi yang efektif, efisien, tapi juga organik misalnya. Bagaimana mendampingi mereka? Dan ini desa, ini adalah laboratorium. Kalau kita sukses membantu mendampingi desa, mengelola desa, memajukan desa, otomatis suatu ketika kalau sarjana lulusan dari UGM itu suatu ketika mendapatkan mandat, mendapatkan amanah, oh mereka sudah pernah mengalami hidup di desa. Toh benderanya juga merah putih. Keterbelakangan mereka bisa kita bantu. Ini dalam rangka juga membangun empati sosial supaya kita itu tidak menjadi orang yang sangat egois. Kita bisa berbagi. Nanti juga bekerja sama, bergotong royong. Ini kita ingin mewujudkan itu. Kalau itu kita selesai di sini, publikasi-publikasi akan kita dorong dengan kearifan lokal kita ekspos secara global. Misalnya nilai-nilai Pancasila tadi juga bisa kita eksplorasi dalam wujud nyata, misalnya toleransi, kerjasama, gotong royong, itu akan menjadi satu hal yang luar biasa. Dan UGM saya yakin akan menjadi kiblat. Dan itu bisa kita mulai dari Jogja, Jawa, Indonesia, dan bahkan dunia. Kita ini luar biasa ini. Tinggal kita harus fokus memang. Gitu. Dengan demikian, mudah-mudahan ya kita akan menjadi universitas yang rujukan tadi, menjadi sumber pembelajaran dunia dan dunia pembelajaran. Karena apa? Kita punya live laboratory. Jadi laboratorium hidup di pedesaan itu kita jadikan. Saya kebetulan selama ini banyak melakukan itu, sehingga saya melakukan pendampingan UKM, pendampingan usaha, pendampingan desa, itu banyak kami lakukan. Jadi sangat menarik untuk itu. Kalau kita bisa sukses itu, saya kira. Nah, UGM tidak perlu sendiri, kita harus ngajak yang lain. Misalnya kalau kita mendampingi desa di sebuah pulau terpencil, kita nanti mengajak alumni UGM yang keagamaan di sana, pemerintah daerah otomatis. Perguruan tinggi setempat juga kita ajak. Supaya apa? Terjadi transfer knowledge, ya, transfer teknologi, kebersamaan. Mereka pun juga belajar. Nah, hal semacam itu kan akan memberikan multiplier effect yang tinggi. Nah, hal kayak gitu itu Mas Raja. Ya. Iya, menarik Prof. Satu statement terakhir Prof. Dalam sesi kita kali ini, sebagai salah seorang kandidat calon rektor UGM, prodi 2022-2029 Prof. 27. Nah, apa nih yang menjadi pesan-pesan yang ingin Prof. Ali sampaikan kepada publik dan terutama kepada para pemilik suara pemilihan rektor UGM? Prof. Nah, kita perlu kembali ke jati diri UGM yang kehadirannya mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak karena kiprah nyatanya untuk terus serta membangun sumber daya manusia, ikut serta membantu memajukan melalui pembangunan Indonesia, dan kehadirannya itu berbuah nyata, tidak hanya bagi masyarakat, bangsa dan negara, tapi juga untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, kita harus bergotong royong, bergandengan tangan bersama-sama, ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, mewujudkan mimpi bersama, mewujudkan UGM Universitas Desa tetapi mendunia, dari Jogja untuk Indonesia dan dunia. Mantap. Kan harus paham juga toh ya, siapa saya, gagasannya kayak apa ini. Jadi karena saya nothing tulus, ya saya akan membuat program-program yang kira-kira menarik minat dan orang percaya, oh ini cocok ini untuk rektor 5 tahun ke depan. Nah, itu memang perlu dieksplor dulu supaya nanti ya kalau Anda percaya, maka vote me. Ya, saya nothing tulus, saya berniat baik untuk mengabdikan diri, untuk menyiapkan. Jadi mewakafkan waktu saya karena saya sudah selesai dengan diri saya untuk kebaikan, kemanfaatan serta kebahagiaan UGM demi masyarakat, bangsa dan negara. Lewat jalur pengabdian Tridharma Perguruan Tinggi di UGM. Ini nanti jadwalnya itu kapan Prof? Untuk katakanlah present atau debat begitu? Ya, itu nanti kelihatannya minggu ketiga April itu.
Minggu 3 April terus nanti ada. Ini saya juga lagi baca-baca, coba lihat-lihat kayak apa ini ya. Ya pokoknya kita partisipasi proses demokrasi kampus ini harus kita kawal, kita ikuti dengan harapan tadi kita menjaga profesionalisme dan integritas kita. Kalau orang kampus saja sudah tidak berintegritas dan tidak profesional, bagaimana di luar itu mungkin ya? Karena orang kampus itu kan ya guru, dosen. Dosen itu kan guru, bisa digugu dan ditiru. Kalau omongannya, bicaranya nggak bisa dipercaya dan nggak bisa ditiru lakunya, ya terus kita akan berkiblat kemana? Generasi-generasi penerus bangsa itu mau berkiblat kemana? Kiblatnya pasti harus di lembaga pendidikan tinggi. Ada yang bilang gini, Prof, kalau guru itu, akademisi itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Makanya ada penelitian lebih lanjut gitu, Prof ya. Penelitian sebelum itu ada yang kurang, berarti kan ada yang salah gitu kan. Nah jadi artinya akademisi itu boleh salah, nggak boleh berbohong gitu, Prof ya. Nah sebaliknya kalau politisi itu nggak boleh salah, Prof, tapi boleh bohong. Sebenarnya bukan bohong begitu. Ini kan perlu diplomasi dalam menyampaikan. Iya. Karena tapi celaka gini, Prof belum tahu. Tapi yang celaka adalah kalau akademisi mau jadi politisi, boleh bohong, boleh salah gitu. Nah itu masalah. Itu celaka. Makanya kita itu kalau nggak siap, nggak boleh pindah orbit begitu saja. Oh ya. Karena apa? Orang itu sebaiknya kalau kita ingin profesional dan menjaga integritas, ya udah kita itu mengerjakan secara sungguh-sungguh apa yang menjadi mandat kita. Ya kita menjaga marwah integritas diri dan juga respect comply pada regulasi. Menjaga citra diri ini kan tidak melakukan sembarangan toh. Kita harus bagaimana apa yang kita lakukan itu berdampak kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan. Kalau itu nanti ternyata kemanfaatan untuk diri sendiri atau golongannya, kelompoknya, ini juga nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pandangan hidup bangsa ini. Saya kira PR kita saat ini itu bagaimana membumikan, ya, menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Termasuk yang saya impikan itu di UGM itu, nanti seperti itu. Sehingga aturan-aturan, regulasi-regulasi, undang-undang, dan beserta turunannya itu, coba kalau seandainya menyimpang dari Pancasila ini harus dikoreksi itu. Ya, kita harus kembali ke sana. UGM juga sudah mendeklarasikan diri sebagai Universitas Pancasila. Pancasila itu kalau kita renungkan betul itu luar biasa ini. Tinggal tantangannya adalah membumikan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu kayak apa wujudnya. Nah ini perlu banyak kajian, banyak contoh, banyak perilaku yang harus dilaksanakan di lapangan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ini loh Pancasila, oh ini loh. Sehingga nanti saya membayangkan sederhana begini, kalau ada orang kok integritas profesional misalnya, oh dia nggak bohong, dia nggak curang, oh ini lulusan UGM. Nah misalnya gitu. Tetapi tidak cukup, orangnya cerdas, karakternya baik, tangannya terampil, badannya sehat. Nah itulah yang sempurna kita bayangkan. Lulusan UGM nya kayak gitu itu. Dia tidak mata duitan misalnya, ya meskipun duit juga penting, tetapi dia menjaga integritasnya. Tidak mudah disogok misalnya, ya, apalagi ikut korupsi. Dia bekerja melayani kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan untuk melayani diri sendiri dan kelompoknya. Nah hal ini kan sebenarnya kan nilai-nilai Pancasila ini. Gotong royong tadi nih, harus punya jiwa gotong royong, melayani sesama. Kalau enggak, wah ini bisa masalah ini. Indonesia tidak tahu seperti apa nanti. Pilar pentingnya ada di pendidikan. Perguruan tinggi termasuk UGM yang punya mandat, karena didirikan oleh para pendiri bangsa ini, mandat kelahiran UGM itu banyak perjuangan. Kalau tahun 48, 49 perjuangannya UGM itu adalah ikut serta mempertahankan kemerdekaan dengan ikut berjuang mengangkat senjata. Sekarang perjuangan UGM adalah turut serta menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Misalnya kohesi sosial yang mulai berkurang, ya, toleransi, intoleransi, ya, ada kejadian seperti itu harus kita menjadi pemersatu. Kita harus menjadi pengikat, merekatkan kohesi sosial antara anak bangsa ini. Ini peranan perguruan tinggi termasuk UGM. Kemudian juga bagaimana kita bisa berperan sebagai pendidik anak-anak bangsa itu supaya menjiwai nilai-nilai budayanya, tidak luntur dengan budaya asing, dan dia memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Persoalan-persoalan kemasyarakatan seperti kemiskinan, ada stunting, persoalan ekonomi, persoalan. Nah ini juga ikut serta berjuang bagaimana masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika ini juga turut serta merasakan manisnya ekonomi, sejahteranya lahir dan batin, badannya sehat, hidup tentram, tapi juga dihargai sesama bangsa-bangsa di dunia. Nah itu mimpinya begitu tuh Mas Raja. Bukan mimpi lagi, ini rencana, ini sudah menjadi rencana. Siap. Saya tuh tertarik, Prof. Tadi Prof bilang bahkan di dalam visi misi itu ketika nanti target ke depan itu adalah mengurangi tugas pemerintah dalam menghentikan atau meminimais stunting terjadi di Indonesia. Atau juga tadi masalah-masalah ekonomi dan seterusnya begitu. Artinya melibatkan seluruh sivitas akademika UGM. Nah, pertanyaan saya begini, Prof. Kalau dalam skala 1 sampai 10, Profesor Ali akan menempatkan di skala berapa itu target tadi? Ya, antara
7-8 kira-kira. 7-8 ya. Ya, karena kita nggak ada yang sempurna. Artinya bisa dibilang 2/3%, 2/3 ya akan didorong untuk berkontribusi pada Republik ya. Betul. Ya. Ya. Dengan cara apa misalnya? Dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada anak-anak yang cerdas berprestasi untuk mengenyam pendidikan di UGM. Bisa saja kita mengembangkan sekarang ini kan dengan IT, bisa online, offline. Gitu. Bisa juga dengan cara channeling, membantu memberdayakan perguruan tinggi di daerah yang dia perlu dukungan. Nanti misalnya program Profesor Goes to Frontier. Profesor-profesor, dosen-dosen berkualifikasi kita programkan untuk turun ke universitas-universitas melakukan pendampingan. Gitu. Atau sebaliknya, mahasiswa itu bisa belajar. Misalnya loh, seperti ini, mahasiswa itu tidak harus belajar ke UGM, cukup belajar mengikuti, coba saya punya semacam ini, saya akan menyebarkan informasi-informasi, ilmu-ilmu pengetahuan teknologi, nanti bisa diakses oleh banyak orang. Kalau setiap dosen punya, katakanlah podcast, punya channel, itu adalah sebagai sumber belajar, tidak hanya bagi masyarakat bangsa Indonesia, bisa menjadi sumber belajar dunia tentang kearifan lokal kita, tentang pengetahuan kita, tentang kompetensi kita. Itu nanti kan bisa diakses oleh seluruh penduduk bumi. Zamannya sudah seperti itu, Mas Raja. Sehingga kita harus mengembangkan aktif untuk mengisi konten-konten yang edukatif produktif. Jangan konten-konten yang kita itu sebagai dosen kok hanya klik share hanya berbagi. Saya itu nggak begitu nyaman saya. Dosen itu harus sebagai sumber belajar. Ya, jangan hanya klik share. Kalau dapat ini, enggak, kita harus memproduksi pengetahuan, memproduksi kearifan, memproduksi kebijaksanaan, motivasi yang harus ditularkan kepada generasi yang akan datang. Tidak hanya di Indonesia, bisa di mancanegara. Nah, itu memanfaatkan IT tadi. Salah satu contohnya gitu. Another summer day is come, gone away, and Paris are wrong.